Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Dika Dwi Pratama, kelas 4F, NPM 233510195. Di sini saya akan membuat tugas video pemrograman berbasis komponen. Yang pertama, perbedaan asynchronous dan perbedaan dengan synchronous. Yang pertama, synchronous atau sinkron. Synchronous berarti eksekusi kode dilakukan secara berurutan, di mana setiap proses harus selesai sebelum proses berikutnya dimulai jika ada tugas yang memakan waktu lama. Program akan terhenti atau blocking sampai tugas tersebut selesai. Ciri-ciri synchronous adalah yang pertama, eksekusi berurutan step by step, kemudian blocking. Program tidak bisa lanjut sebelum tugas selesai. Selanjutnya, jika ada tugas berat, program akan terasa lambat atau fresh. Kemudian asynchronous, yaitu asinkron. Asynchronous memungkinkan program untuk melanjutkan eksekusi tanpa harus menunggu tugas yang sedang berjalan. Proses yang memakan waktu akan berjalan di latar belakang, dan program bisa menjalankan kode lain. Sementara itu, ciri-ciri asynchronous bisa berjalan bersamaan. Connect non-blocking, program tetap berjalan meskipun ada proses yang belum selesai. Sangat berguna untuk permintaan API, membaca file atau operasi database. Kemudian callback. Callback di JavaScript adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan akan dipanggil atau dieksekusi. Setelah satu proses selesai, JavaScript bersifat asynchronous. Artinya tidak selalu menjalankan kode secara berurutan. Callback memungkinkan kita menangani operasi yang membutuhkan waktu, misalnya membaca file atau mengambil data dari server, tanpa menghentikan eksekusi kode lain. Kemudian promises. Promises adalah fitur JavaScript untuk menangani operasi asynchronous dengan cara yang lebih mudah dibaca dibanding callback. Promise mewakili nilai yang mungkin tersedia sekarang, di masa depan, atau tidak pernah tersedia. Async atau await. Async atau await adalah fitur JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asynchronous dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dibaca dibandingkan dengan promise chaining. Mengapa menggunakan async atau await? Yang pertama, kode lebih bersih dan mudah dibaca dibandingkan dengan dalam promise. Yang kedua, menghindari callback hell dan membuat kode terlihat lebih seperti kode synchronous. 3, lebih mudah dalam debugging karena bisa menggunakan tree codes untuk menangani error. Nah, di sini ada codingannya. Callback.js. Yang pertama, di sini ada codingan callback.js, yaitu fungsi utama yang menerima callback untuk operasi matematika. Function hitung angka 1, angka 2, kemudian callback. Console log-nya menghitung sama dengan angka 1 sama dengan dan angka 2. Let hasil sama dengan callback dalam kurung angka 1 kemudian angka 2 titik koma. Console log-nya dalam kurung hasil perhitungan plus hasil. Kemudian callback untuk penjumlahan. Function tambah A, B. Buka kurung kurawal. Return A ditambah B titik koma. Kemudian callback untuk perkalian. Function kali A, B, returnnya A kali B. Di sini callback untuk pengurangan. Fungsinya A, B, returnnya A kurang B. Callback untuk pembagian. Function bagi A, B, if B bagi sama dengan 0. Return error, pembagian oleh 1. Kemudian memanggil fungsi return A
garis miring B, kemudian memanggil fungsi dengan callback. Hitung dalam kurung 5,3 tambah. Hitung 4,2 kali. Hitung 10,5 kurang. Hitung 8,2 bagi. Di sini kita coba jalankan. Di sini hasilnya menghitung 5 dan 3, hasil perhitungan 8, menghitung 4 dan 2, hasil perhitungan 8, menghitung 10 dan 5, hasil perhitungan 5, menghitung 8 dan 2, hasil perhitungan 4. Sini menghitung 5 dan 3. Oke, dan seterusnya. Kemudian ada Promise.js. Di sini fungsi utama menggunakan Promise untuk operasi matematika dengan async, kemudian await. Async function hitung angka 1, angka 2, kemudian operator. Return new promise. Resolve, reject. Kemudian set timeout. Kemudian switch operator. Catch, tambah, resolve angka 1 plus angka 2. Break, catch kali, resolve angka 1 kali angka 2. Kemudian break, catch-nya kurang, resolve-nya angka 1 kurang angka 2. Kemudian catch-nya bagi, if angka 2 sama dengan 0. Di sini reject-nya error pembagian oleh 0. Else resolve angka 1 garis miring angka 2. Kemudian di sini ada break, kemudian default reject operator tidak dikenali. Nah, langsung saja fungsi untuk menjalankan operasi dengan async, kemudian await. Di sini ada fungsi jalankan perhitungan. Tree calls log hasil penjumlahan, await hitung 5, 3, kemudian tambah. Hasil perkalian, await hitung 4,2 kali. Hasil pengurangan, await hitung 10 sampai 5 kurang. Hasil pembagian, await hitung 8,2 bagi. Menjalankan fungsi perhitungan, jalankan perhitungan. Coba kita jalankan. Nah, di sini ada hasil kemudian await.js US. Di sini ada fungsi untuk mengambil data dari API secara asinkron dan menampilkannya di halaman HTML. Async fungsi fetch data. Di sini ada let response await fetch. Kemudian if response oke, true, new error, gagal mengambil data. Let data await response. Kemudian console-nya data yang diambil menampilkan data ke dalam elemen HTML. Dokumen gets element by ID, kemudian output inner text, kemudian catch error, console error, terjadi kesalahan. Kemudian contoh pengambilan fungsi dengan API public. Fetch datanya https desktop placeholder. Menambahkan elemen HTML menampilkan hasil dokumen body in app. Coba kita run. Kemudian lanjut main.js. Di sini ada import asset main.css. Ini terbalik nggak, Le? Main.js dulu nggak sih? Di sini ada main.js, import assets main.css, kemudian import create app from view, import app from. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian tugas dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Giri, beliau Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.